Salam Jogja untuk semesta. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kita berjumpa lagi pada agenda dan kegiatan yang senantiasa setiap bulannya hadir, yaitu Dialog Budaya dan Pentas Seni Jogja Semesta, di mana pada malam hari ini alhamdulillah tanpa terasa kita sudah memasuki pada seri ke-170. Untuk itu berikan aplaus bagi rekan-rekan Jogja Semesta dan seluruh rekan-rekan yang terlibat. Sudah 170, berarti paling tidak sudah 10-11 tahun lebih Jogja Semesta hadir memberikan kontribusi bagi kita yang ada di Yogyakarta. Bapak dan Ibu, para tamu undangan hadirin, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh pejabat di lingkungan OPD Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, juga pada para hadirin yang hadir, para tamu undangan, sahabat-sahabat Jogja Semesta yang setiap bulannya setia untuk hadir, dan juga sangat berbahagia dan gembira karena pada seri pada malam hari ini juga dihadiri sahabat-sahabat yang baru pertama kali hadir. Jadi inilah Jogja Semesta Bapak dan Ibu, sesuatu yang kita persembahkan bagi kita semua dan berharap bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah istimewa Yogyakarta. Dan di seri ke-170 ini sangat menarik, temanya seperti yang sudah kita sebar lewat undangan, flyer dan lain sebagainya. Kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik, yang memang sedang viral atau update pada waktu-waktu belakang ini, yaitu bagaimana Koperasi Merah Putih yang hadir di negara kita dan juga hadir di Yogyakarta. Kita ingin melihat, membincang Koperasi Merah Putih, koperasi masa depan Indonesia. Dan dalam konteks kejakartaan kita akan membincang bagaimana potensi yang ada seperti Lumbung Mataraman, BUMDes, Deswita dan lain sebagainya, ini bisa menjadi bagian penguat dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Untuk itu sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Jogja Semesta. Sudah hadir 4 narasumber. Sebelum kami perkenalkan, untuk menghormati panjenengan sami, mari kita nikmati bersama tarian Golek Ayun-Ayun.
Tari Golek Ayun-Ayun dari Sanggar Bayu Murti, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Tari Golek Ayun-Ayun adalah tari klasik gaya Yogyakarta yang menggambarkan seorang gadis remaja yang beranjak dewasa sehingga menyiapkan dirinya dengan berias. Tarian ini diciptakan oleh KRT Sasmintadipuro pada tahun 1976. Makna tari dari Golek Ayun-Ayun ini adalah tarian yang menggambarkan pencarian jati diri seorang gadis remaja menuju kedewasaan dirinya, ditandai dengan mempersiapkan diri, gemar menari, berhias, dan mempersiapkan diri. Terima kasih. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Sudah hadir 4 narasumber dan tema kita cukup menarik. Untuk itu kita akan perkenalkan yang pertama, sudah hadir bersama kita Bapak Syahbeno Lasibuan. Kita berikan aplaus. Beliau adalah kita kenal sebagai pengamat perkoperasian Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga sekaligus salah satu pengasuh dari komunitas seni budaya Jogja Semesta. Sugeng dalu Pak Beni, nanti kita harapkan beberapa hal jadi inspirasi. Yang kedua juga sudah hadir bersama kita, ini tokoh perempuan Yogyakarta, Insinyur Sri Nurkiat Siwi, MMA. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Bu Siwi. Ini ketinggalan dereng kondur nggih. Dari pagi. Bu Siwi, nanti kita ingin dengar bagaimana perkembangan koperasi dan koperasi merah putih yang ada di DIY. Dan yang ketiga, kita berikan aplaus yang luar biasa Profesor Mudrajat Kuncoro PhD. Ini tokoh ekonom kita, tokoh UGM Prof. Nanti kita harapkan pertama Prof ya, karena jadwalnya padat sekali. Nah, yang terakhir mewakili teman-teman yang ada di Kelurahan Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah hadir bersama kita Mas Didi Rubianto, Lurah Bendung, Kapenawan Semin, Gunung Kidul. Sugeng dalu Mas Didi. Sebelum nanti Prof Mudrajat, Bu Siwi dan Mas Didi menyampaikan beberapa paparannya, untuk itu kami persilakan yang pertama sebagai kata sambutan mewakili pengasuh Jogja Semesta kepada Pak Syahbeno Lasibuan, kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan sugeng dalu. Yang kami hormati para narasumber yang di sini ada Bu Siwi, Prof Mudrajat, Pak Lurah Didi, dan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada senior-senior di koperasi, tokoh-tokoh penggerak koperasi, dan pemuda harapan bangsa dari Kopma juga ada. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara Jogja Semesta Dialog Budaya ini. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah rawuh di acara ini acara sebetulnya diutamakan untuk mengisi Seloso Wakinan. Jadi Seloso Waki itu adalah apa namanya, weton gitu ya. Yeah. Hari kelahirannya Ngersut Dalem yang ke-10. Kita isi dengan dialog budaya, artinya budaya itu mencakupi seluruh kegiatan manusia mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, malam ini topiknya adalah tentang perkoperasian yang cukup ramai di medsos menanggapinya, yang ditempatkan pada hari ini tanggalnya tanggal 12 karena hari koperasi itu 12 Juli, tapi hari Harnas UMKM juga begitu. Nah, kita coba untuk menggali masukan dari masyarakat. Jadi ini forum masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, opininya, konsepnya setelah dipancing oleh para narasumber yang ada di sini. Sebagai pengambil kebijakan ada Bu Siwi, sebagai pakar ada Profesor, sebagai pelaku ada Pak Didi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hasil dari dialog kita ini kita laporkan kepada Ngersut Dalem untuk diambil langkah-langkah tindak lanjutnya untuk kemajuan untuk malam ini adalah tentang koperasi. Jadi untuk mengingat kembali bahwa pilot project BUD KUD juga dulu dimulai di Yogyakarta, dan ini lahirnya hampir mirip-mirip
sama tapi tidak serupa begitu, sama-sama pakai impres. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa mengambil baiknya waktu dulu tahun 73 dan berkumpul menjadi satu kebaikan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, dengan harapan bahwa perkembangan ekonomi yang adil dan merata dari desa itu bisa menopang kemajuan ekonomi bangsa kita. Kalau kelurahannya baik, tentu kecamatannya baik. Kalau kecamatannya baik, tentu kabupaten kotanya baik. Kalau kabupaten kotanya baik, tentu provinsi daerah istimewanya baik. Demikian juga kalau provinsinya baik, maka republik ini akan baik. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, semua kita di sini adalah menjadi narasumber. Monggo Bapak Ibu gunakan sebagai majelis menyampaikan apa yang tersimpan di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu pengantar karena kita ingin mendengarkan dari para narasumber kita yang ada sekarang ini. Demikian, lebih kurang mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, nuwun. Matur sembah nuwun Pak Beni mewakili rekan-rekan pengasuh Jogja Semesta. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah rangkaian dari kontribusi rekan-rekan semua melalui Jogja Semesta untuk bisa memberikan masukan kepada Pemda DIY. Dan pada malam hari ini kita akan membincang, sudah hadir narasumber kita, Prof. Mudrajat. Yang pertama Prof, sebelum nanti menyampaikan beberapa hal, saya mewakili masyarakat yang ada di Indonesia khususnya Jogja. Ketika bulan lalu kita mengetahui bahwa Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih digenjot luar biasa, target 80.000. Dua belah pihak, ada yang setuju, ada yang sepakat, ada yang ragu-ragu, ada yang apatis, Prof. Mudrajat. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan penting program top down ini, bagaimana yang sudah baik, karena ini ngesto akan astacita kalau tidak salah dari Pak Prabowo, bagaimana membangun dari desa, lalu juga pada target Indonesia Emas pertumbuhan 8%, tetapi juga punya tantangan. Nah, kita lihat beberapa waktu lalu Prof. Mudrajat menulis nih tentang Koperasi Merah Putih. Jadi monggo Prof disampaikan beberapa hal yang menjadi poin penting dan tantangan kita menghadapi ke depan Koperasi Merah Putih ini bisa berkontribusi khususnya di DIY. Semoga Prof. Mudrajat Kuncoro. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung saja karena saya hanya bisa sampai 8.30. Ada undangan dari Bupati Jember yang harus saya hadiri besok pagi jam 8. Jadi harus madal ke Jember, itu tidak ada pesawat, jadi harus jalan darat. Baik, mengapa pemerintah khususnya Presiden Prabowo membentuk Koperasi Merah Putih? Dikeluarkan tadi Pak Beni betul, ada Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dan saat itu dikeluarkan Inpres itu 27 Maret 2025. Dan sampai detik ini saudara-saudara, berapa koperasi terbentuk? Total Indonesia 81.500 KMP terbentuk. Itu seperti Pak Beni istilahnya dalam tempo singkat-singkatnya Kak proklamasi. Bayangkan kalau Maret, 27 Maret, kita hitung sekarang itu 4 bulan kurang lebih. Amazing, luar biasa. Pertanyaannya, koperasi itu tadi kalau Pak Beni menyebutnya kalau dulu di masa Pak Harto itu dibentuk koperasi unit desa per kecamatan ya Pak Lurah ya, per kecamatan, ini per desa ya. Kalau dulu koperasi unit desa itu dikenal dengan ketua untung dulu, kono untalen dewe. Nah sekarang Koperasi Merah Putih ini betulkah nanti akan menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat? Dan tadi membangun dari bawah, membangun dari desa. Nah ini pertanyaan dasarnya itu ya. Saya kebetulan mencatat ya, kalau di DIY ini sampai dengan hari ini, mohon dikoreksi kalau saya salah ya Bu Siwi ya, ada 410 koperasi merah putih yang terbentuk. Itu artinya capaiannya 93% dari total
kelurahan dan desa. Ada 438 kelurahan dan desa di DIY ini. Jadi totalnya capaiannya luar biasa, 93%. Sekarang sudah 100% malah, alhamdulillah. Pertanyaannya, berkelanjutan nggak nanti? Ya, karena data saya, data makro dulu ya, koperasi yang tidak berkelanjutan, artinya tidak aktif, tidak melakukan usaha, tidak membagi SHU, tidak mengadakan rapat anggota tahunan, total Indonesia 39%. Di DIY 20%, Bu Siwi, 20%. Nah, pertanyaan ke depan, kalau saya yang paling mendasar adalah bagaimana nanti kita membuat koperasi itu hidup. Hidup dalam arti, tadi kalau Pak Lurah mau menghidupkan tadi Lumbung Mataraman, jadikan itu sebagai alat untuk memajukan pertanian, ya toh Pak, dan kedaulatan pangan. Tapi kalau daerah itu cocok untuk misalnya bawang, lebih cocok untuk peternakan atau kambing, kenapa tidak? Lebih bisa untuk bikin apotek atau gapoktan dihidupkan jadi koperasi, lebih bagus silakan. Sesuai potensi desanya ya, Prof ya? Sesuai dengan potensi desanya. Nah, yang kedua, yang salah kaprah lagi apa? Yang salah kaprah lagi adalah semua desa berlomba-lomba untuk KMP itu agar dapat dana 3 miliar. Padahal dana 3 miliar itu pinjaman dari bank pemerintah dan harus dikembalikan maksimal 6 tahun. Masalahnya untuk modal dasar duitnya dari mana? Bu Menteri Keuangan menjawab 20% diambil dari dana desa. Kalau tidak salah gitu Pak, ya 20% boleh diambil dana desa. Ya, artinya nanti ya itu boleh karena dana desa itu untuk tadi selain untuk menghidupkan livelihood, menghidupkan kelembagaan di desa, koperasi boleh, BUMDes boleh. Ya, jadi silahkan digunakan. Pertanyaannya adalah, pertanyaan apa? Hidup enggak? Usahanya apa yang akan berkembang nanti? Ya kan? Saya ambil contoh yang kisah Gapoktan Sidomulyo di Sleman yang saya angkat di kolom saya di KR. Gapoktan di Godean itu mampu memproduksi 200 sampai 300 ton beras senilai 3 miliar per bulan dengan jangkauan wilayah Jabodetabek, punya gudang toko beras dengan brand Super Sidomulyo. Dan ini menarik. Tapi kalau saya lihat angkanya tadi ya, mohon maaf ya, kalau ada yang datang dari Gapoktan Sidomulyo itu baru 3 miliar per bulan, berarti setahun berapa? 36 miliar. Bandingkan dengan omset koperasi terbesar di Indonesia itu siapa? Kospin Jasa Perkalongan, 11 triliun omsetnya. Bandingkan dengan Kosut Gama UGM, koperasi serba usaha dosen-dosen Gajah Mada. Angka 10 tahun lalu omsetnya 500 miliar Pak Lurah. 10 tahun yang lalu, saya nggak tahu sekarang. Ya sekedar gambaran saja, jadi ini tantangannya itu besar, bagaimana membuat koperasi yang sudah dibentuk dalam tempo sesingkat-singkatnya tadi menjadi hidup dan jadi besar, menjadi alat perjuangan ekonomi, menghidupi rakyat di desa itu. Pertanyaannya adalah, kalau saya sekali lagi Pak Lurah, SDM siap nggak? Karena SDM itu biasanya selamatkan diri masing-masing. Nyon sewu nih, siapa nanti yang mengelola? Apakah punya pengetahuan tentang koperasi, bahwa koperasi itu satu alat perjuangan ekonomi, yang kedua itu kumpulan orang bukan kumpulan modal. Lalu yang saya lihat koperasi yang berhasil tadi, Kospin Jasa Perkalongan, Kosut Gama, kenapa bisa jadi besar? Karena memperjuangkan kepentingan anggotanya. Itu hakikat dan makrifat korporasi. Wah, apa benar ini? Hakikat dan makrifat medeni. Ya toh? Jadi hakikat koperasi itu satu, alat perjuangan ekonomi, kedua kepentingan anggota, apa yang harus diperjuangkan itu nanti yang harus diprioritaskan. Yang ketiga harus berkelanjutan. Jadi kita butuh bagaimana bisnis model untuk koperasi yang bisa berhasil. Baik. Itu Pak catatannya sebagai pembuka. Baik, Prof. Meneruskan apa yang tadi Panjenengan sampaikan, Prof. Beberapa tantangan ada SDM, itu Lalu tadi pendanaan yang tidak hibah tetapi ini adalah pinjaman.
lalu pilihan unit usahanya. Nah, kalau kita ingin lihat Prof, pada existing yang ada di pedesaan itu kan banyak jenis model koperasi ini pun. Pilihannya. Nah, masukan Prof Mudrajat seperti apa ini? Karena dari 400 tadi Bu Siwi ya, yang kita sudah semuanya, ini kan tentu perlu penjelmaan dari koperasi merah putih ini, apakah koperasi baru, apakah misalkan dari koperasi unit desa dan koperasi yang ada. Nah, dalam pandangan Prof Mudrajat seperti apa perhitungannya Prof? Monggo Prof. Sebenarnya ya tadi ini beda dengan KUD tadi. KUD tadi kan kalau koperasi itu sudah berdiri, baru dikasih badan hukum, dikasih BH gitu loh. Badan hukum itu BH. Ini kalau ini lahir langsung dikasih BH. Ukurannya beda bisa. Nah itu masalahnya ini bisnisnya apa? Baik. Maka harus disesuaikan dengan potensi wilayahnya satu. Yang kedua, anggota pengennya apa? Rakyat di Semin pengennya apa Pak? Apakah betul integrated farming? Apakah betul akan dihidupkan misalnya di Nanggulan sana pariwisatanya itu bagus. Nah, bagaimana menghidupkan Nanggulan itu menjadi daerah tujuan wisata untuk kuliner misalnya, ya. Nah, ini saya kira macam-macam ininya. Nah, tadi pertanyaan jenengan tadi, kita lihat ada satu di daerah, saya yakin Bu, dari 438 kelurahan atau desa tadi sudah ada koperasi di situ. Tapi koperasinya hidup enggak? Bisa enggak itu dihidupkan gitu loh Pak. Baik. Yang kedua ada BUMDes, jangan dimatikan. Diintegrasikan dengan koperasi merah putih. Termasuk Lumbung Mataram tadi ya. Lumbung Mataram ya? salah satu. Lumbung Mataram baru 17 toh Pak. Nah baru 17. Padahal tadi jumlahnya itu ada 438 kelurahan dan desa di DIY ini. Itu makanya tadi kita harus mulai dari, tadi kan alat perjuangan dari desa. Desalah yang harus membangun. Pak Lurah lah nanti dan teman-teman di desa yang tahu kebutuhannya apa toh jane. Kalau kami di Kosut Gama tadi kebutuhan dosen itu apa? Satu, kalau sakit di apoteknya kita punya dengan diskon sekian persen. Ya kan? Kalau mau bepergian dosen-dosen banyak yang dosen luar biasa dan biasa di luar ada travel bureau di situ. Gitu loh. Jadi apa sih kebutuhan anggota itu yang kita layani, gitu Pak. Satu lagi Prof, tentang SDM yang dibutuhkan dan menjadi bagian penting. Nah, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman di kelurahan? Karena tidak bisa sendiri Prof. Betul, apakah bekerjasama dengan kampus, dinas terkait, seperti apa masukannya? Saya yakin Bu Siwi dan kawan-kawan dinas koperasi sudah siap, betul Ibu ya? Kami dan teman-teman ISEI, ada Pak Susilo tadi sekjennya, mana Pak Susilo tadi? Ada Mas Amirullah juga Mas tadi. Susilo di belakang ya, Ikatan Sarjana Ekonomi dan sekitar 100 perguruan tinggi siap mendampingi Pak. Siap. Manfaatkan itu dengan KKN-nya agar KKN itu tidak usah jauh-jauh sampai Maluku dan tenggelam. Mohon maaf ya, KKN-nya di sini. Di UGM itu ya di DIY lah. Ngerungkepi desa-desa ya Prof ya? Iya, saya setuju dan mendukung agar kita jadikan koperasi merah putih itu menjadi KKN tematik bagi semua mahasiswa di sini. Iya. Ya, jadi tadi Pak betul-betul tematik dan kita ngarah betul gitu loh. Agar koperasi itu menjadi hidup. Dan KKN-nya tidak hanya keluyar-keluyur nodol, kelesak-kelesik naknan, dan kisah kasih nyata gitu loh. Gitulah. Satu lagi Prof, catatan penting yang bisa diberikan masukan bagi rekan-rekan di kelurahan, Pak Lurah, lalu tadi ada BUMDes, Gapoktan, Desa Wisata, semoga Prof. Catatan pentingnya begini Pak Lurah, ini kan sudah dibentuk koperasi merah putih tadi. Sekarang diisi dong, bisnis modelnya apa yang mau dikembangkan. Jadikan koperasi itu jadi besar karena menurut data statistik sumbangan koperasi terhadap produk domestik bruto Indonesia hanya sekitar 1-4%. 1-4%, jauh dibandingkan dengan badan usaha milik negara. Jauh dibandingkan dengan swasta yang konglomerat, kongsi besar membuat rakyat melongo dan melarat. Jauh banget gitu loh. Jadi ibaratnya kalau 17 Agustus 45 kita meningkati 80 tahun Indonesia merdeka, yang lari paling cepat itu adalah swasta, nomor 2 BUMN, yang ketiga paling buncit itu koperasi. Oke. Gitu Pak. Baik, artinya dunia usaha juga harus diajak untuk terlibat, Prof Derajat ya? Tapi pertanyaan gini Pak, kalau misalnya ada
100 orang terkaya di Indonesia membentuk koperasi merah putih, apakah itu alat perjuangan ekonomi rakyat atau konglomerat? Harus di desa dulu beliau-beliau, Prof. Nah itu makanya. Siap. Baik, kita berikan aplaus atas apa yang disampaikan Prof. Derajat. Matur sembah nuwun. Kami persilakan kepada 2 orang penanggap yang nanti mungkin langsung bisa memberikan tanggapan atau memperkuat apa yang disampaikan oleh Prof. Derajat. Kami persilakan satu dari sisi sebelah timur, monggo. Beberapa catatan penting yang tadi disampaikan oleh Prof. Derajat, kami persilakan baik Bapak Ibu yang ada di sisi sebelah barat. Semonggo. Oke, kalau tidak, punten dalam selalu saya ingin monggo. Oh ya, monggo. Silakan Mas Dewo, maju Bapak biar bisa nanti Prof. Bondan bisa maju, Dok. Silakan. Menyebutkan nama dan dari mana, semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kliwon Suherman dari KDMP Merah Putih Sinduadi. Seperti yang kecamatan mana Pak ya? Gimana? Kecamatannya? Kecamatan Melati Bapak. Oh Melati, Sleman Iye, ya. jadi Sleman, sebelah selatan TVRI. Oh iya. Iye. Pak Zulhas rawuh nggih kemarin. Ya, alhamdulillah ada di sana Bapak. Yang kami tanyakan Bapak. Kami dari KDMP Sinduadi ini sudah berdirinya peralihan dari KSP menjadi KDMP. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa kami mempunyai keyakinan bahwa KDMP ini adalah koperasi yang kami anggap sebagai butiran emas. Karena belum tentu nanti generasi selanjutnya belum tentu mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi belum tentu ada program seperti ini Pak. Yang alasan kami bahwa KDMP ini dilahirkan oleh Presiden, dikawal oleh para menteri dan didukung oleh BUMN, BUMD dan swasta. Dari pandangan kami, kalau seandainya dari masing-masing kelurahan tidak menjalankan ini, sangat rugi besar Pak. Belum tentu nanti akan ketemu generasi yang akan mencetuskan KDMP ini. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Langsung monggo bisa di. Oke, monggo Prof. Yang paling menarik begini Pak, pertanyaan saya kan itu sebelumnya sudah koperasi simpan pinjam ya? Sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun Pak. 10 tahun, omsetnya berapa per tahun? 1,7. 1,7 M. Ya. 1,7 M. Oh, nah, modal menjadi KDMP Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya gini, nanti apakah akan dikembangkan menjadi apa bisnis modelnya selain simpan pinjam? Karena di Indonesia ini mayoritas itu simpan pinjam, Pak. Kami melakukan model bisnis karena di lingkungan kami adalah mahasiswa. Kalau dilihat dari penduduknya sekitar 34.000. Kemarin kami ukur dengan pemilihan umum itu 26.000 terdaftar. Yang memilih anggotanya berapa sekarang, Pak? Anggotanya sekarang kemarin mulai KDMP 955. Sekarang 1 bulan ini menjadi 1.321. Iya. Ada kenaikan sekitar 350 untuk bulan ini. Baik. Jadi saya berikan contoh begini Pak, ini supaya ada perspektif yang berbeda ya. Kebetulan saya sudah keliling Indonesia, melihat banyak koperasi yang berhasil, saya senang. Tapi lebih banyak tadi 39% itu tidak berhasil Pak, artinya tidak aktif. Nah syukur kalau koperasi jangan sudah aktif dan semoga jadi lebih besar lagi Pak. Amin. Ya kan? Nah salah satu yang bisa ditiru adalah koperasi obor emas Pak. Di Kabupaten Maumere, Provinsi NTT, itu pertambahan anggotanya sebulan 5.000 orang. Dengan pinjaman, itu koperasi simpan pinjam Pak,
simpan pinjamnya hanya 15 juta tanpa agunan. Begitu nunggak baru ada agunan. Itu tambahnya luar biasa Pak, itu deret ukur. Ya, ini omsetnya lebih dari 300 miliar Pak. Sekedar gambaran tadi. Nah ini supaya nanti jenengan melihat bisnis modelnya, apakah tetap istiqomah simpan pinjam, apakah akan dikembangkan bisnis yang lain, diversifikasi usaha. Ngaten Pak? Oke. Ya. Siap. Artinya kan masih ada waktu untuk mengembangkan Prof Mudrajat ya, sesuai dengan potensi dan kemampuan dari rekan-rekan di Koperasi Merah Putih. Matur sembah nuwun Pak Kliwon. Monggo. Dokter Bondan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut mengapresiasi pemerintahan Prabowo yang cenderung mengembalikan orientasi tata negara kepada yang lebih sosialistis dan mungkin mengarah pada negara kesejahteraan. Tapi coba nanti kita lihat apakah pelaksanaannya juga moga-moga aja bisa lancar. Kalau kita belajar dari KOD yang kurang berhasil di masa lalu, di mana sebab-sebab kegagalannya itu karena ketergantungan pada bantuan pemerintah. Tadi sudah disebutkan ya memang harus dari pemerintah dulu, tapi itu akan membuat tumbuh bukan karena kebutuhan organik tapi karena top down. Kemudian juga politik lebih dominan daripada profesionalisme. Jadi ada kedekatan politik dari pengurus itu menyebabkan kompetensi terlalu diabaikan. Kemudian manajemen yang lemah karena tidak transparan, pembiayaan buruk dan rawan korupsi. Kemudian persaingan dengan swasta yang lebih maju, kemudian bersaing dengan KUD, kemudian ya mengalahkan KUD. Saya lihat juga bahwa mau juga akan diadakan klinik juga. Nanti kalau bersaing dengan klinik yang kita sudah kembangkan di banyak hal, nanti apakah bisa bersaing dengan klinik yang ada. Kemudian tidak adaptif terhadap perubahan pasar. Jadi ada digitalisasi, ada AI, apakah itu akan dikembangkan juga atau diadop oleh Operasi Merah Putih ini. Nah caratannya dengan adanya itu mungkin moga-moga aja tidak ada kelemahan itu pada Koperasi Merah Putih dengan menghindari oversentralisasi ya. Jadi bagaimana agar tidak terlalu terpusat pada di pusat dan jangan terlalu euforia awal tapi kemudian fondasinya jadi tidak kuat. Mohon pendapat dari Prof Mudrajat. Terima kasih. Oke, monggo Prof. Baik, Pak. saya akan mulai dengan data tadi Pak ya. Di DIY ini ternyata 19% koperasi tidak hidup, tidak aktif, tidak membagikan SHU, tidak ada rapat anggota tahunan. Mohon nanti Bu Siwi mengkonfirmasi betulkah data itu karena saya mendapatkan data itu per provinsi di Indonesia dan angkanya untuk DIY 19%. Nah, menjawab pertanyaan Bapak tadi, supaya Koperasi Merah Putih itu bisa hidup, bisa aktif berperanan menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat di desa maupun kelurahan. Ada 3 Pak. Pertama adalah harus mampu mengembangkan modal dulu Pak. Karena tadi dana 3 miliar itu ternyata bukan hibah tapi pinjaman. Berarti kan harus mengelola pinjaman. Ilmunya kalau pinjaman itu kalau jenengan pinjam 3 miliar berarti omsetnya harus 3 kali lipat. Gitu loh. Nah itu gampangnya begitu. Lalu yang kedua adalah membuka lapangan kerja. Bisa enggak koperasi itu nanti tidak hanya dibentuk tapi juga menarik orang untuk bekerja di situ, ada multiplier effect-nya. Dan yang ketiga menjadi solusi atas masalah ekonomi desa. Nah itu baru nanti koperasinya merah putih betul Pak. Ya. Artinya itu yang seperti diharapkan oleh Presiden Prabowo menjadi backbone atau istilahnya soko guru perekonomian Indonesia. Karena selama ini bukan soko guru, mungkin soko tatal Pak. Jadi itu ditembel-tembel pokmen iso urip gitu loh. Jadi kalau kurang nanti disuntik oleh Bu Siwi. Kalau tombok nanti yang turun itu dana desa. Pak Lurah yang harus menyelamatkan gitu loh Pak.
Jadi ilmunya jadi nututi layangan pedot Pak. Jadi bagaimana agar itu tidak mengalami nasib yang serupa semacam itu, kita harus mengubah mindset dari pengelola koperasi, bahwa yang mengelola itu paham betul seluk-beluk koperasi, paham betul tentang tadi Pak yang jangan sebutkan betul Pak, persaingan luar biasa. Saya mendapatkan curhatan Pak moderator, Pak saya paling suka jadi moderator Pak, karena moderator itu modal dengkul ngomong kotor masalahnya. Nah jadi sekarang ini kalau kita lihat jenengan tiap ruas jalan utama di Jogja saja deh, 1 kilometer berapa ada Alfamart, Indomart, berapa ada K-Circle, berapa banyak koperasi. Jarang kita jumpai bro. Yang berjuang di bisnis eceran ada enggak? Enggak banyak. Bisa enggak? Gitu loh. Ini yang jadi pertanyaan dasar tadi. Bagaimana kita nanti koperasi yang baru lahir ini bisa bersaing dengan yang sudah ada satu, atau berkolaborasi dengan yang lain. Jadi tidak saling menguatkan, karena kalau kita lihat falsafah koperasi itu, Bung Hatta itu jelas. Kooperatif bukan bersaing. Masalahnya di Fakultas Ekonomi Indonesia diajarkan strategi bersaing, bukan strategi beraliansi atau berkooperasi tadi, bekerja sama Pak. Tapi bersaing saling mematikan, itu yang harus kita rubah Pak. Siap. Ngaten Pak. Jih, matur sembah nuwun. Prof, waktunya masih ada untuk Prof Mudrajat. Kita pengen sapa, karena yang kita undang ini tidak hanya rintisan koperasi Desa Merah Putih, tapi ada Lumbung Mataraman, ada teman-teman Pok Darwis. Kami persilakan satu orang rekan-rekan, ya mungkin dari Lumbung Mataraman atau dari Pok Darwis atau mungkin juga dari Desa Wisata untuk bisa menyampaikan. Kami persilakan. Monggo ingkang rawuh kami persilakan biar nanti juga bisa direspon. Monggo yang hadir saking Lumbung Mataraman nonton. Monggo Bapak kami persilakan untuk bisa berdiskusi. Maceng mereka biar bisa diambil gambarnya. Karena ini adalah forum kita semua narasumber bisa menyampaikan pendapat dan pandangannya. Semoga Bapak. Terkait Lumbung Mataraman. Dalam sewu saking pundi Bapak Asmo? Saking Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Siap Mas Bambang. Mas Bambang, matur sembah nuwun rawuhipun. Lumbung Mataraman itu kita bentuk sejak tahun 2017 dan itu untuk integrated farming berkelanjutan. Dananya melalui dana IS. Itu banyak bergerak di bidang pertanian, juga peternakan, perikanan juga. Kemudian dalam perjalanannya memang tidak semuanya itu berhasil, mungkin 60-70% yang berhasil. Kita harapkan nggih. Total pinten sakniki Mas Bambang? Total kalau Pak Mudrajat sekitar 16 iki. Siap. Tidak belum nggih. Nggih, tidak berhasil sekitar menika nggih. Memang tidak mudah kita pemberdayaan nggih, tidak mudah untuk semua bisa sukses. Tapi semangatnya Pak Lurah kalau kita lihat ke lapangan, meskipun banyak yang tidak berhasil, tapi Pak Lurah menikah contohnya Pak Didik itu selalu melanjutkan dengan berbagai macam sumber dana. Misalnya Pak Didik mungkin juga kerjasama dengan CSR, terakhir itu melaporkan ada dengan Polda DIY segala mungkin ya, telur itu dan lain-lain. Ya. Tadi disampaikan memang sekarang itu sudah bekerja sama dengan Bumkal atau Bumdes, ya. Sudah kerjasama. Kadang-kadang untuk pendanaannya, kalau Bumkal itu hampir setiap tahun itu ada 20% untuk ketahanan pangan. Nah itu untuk memperkuat Lumbung Mataraman. Mungkin Bumkal itu tahun 2021 sampai sekarang sekian tahun ya, mungkin 3-4 tahun itu sinerginya seperti itu. Nah nanti kita tetap memberi masukan untuk Pak Lurah. Nanti Bumkalnya itu dengan Lumbung Mataraman tetap berjalan.
Kemudian Lumbung Mataraman dengan KDMP juga berjalan. Oke. Menika saya kira tidak mudah, Prof. Itu kita untuk mensinergikan antara Bungkal, KDMP itu saya kira program prioritas Bapak Presiden maupun waktu Presiden terdahulu ataupun yang sekarang. Nanti mohon arahan atau bimbingan dari Prof. Kita untuk mensinergikan itu bagaimana nanti untuk Lumbung Mataraman, ada Bungkal, kemudian ada KDMP dan kegiatan-kegiatan pertanian yang lain. Oke. Mungkin informasi sementara ngaten. Matur sembah nuwun Mas Bambang. Prof, ini sebenarnya masukan Prof. Mungkin poin pentingnya bajunya KDMP, tetapi bagaimana unitnya sebenarnya bisa yang dimiliki oleh teman Lumbung Mataraman. Seperti apa skema yang bisa ditawarkan? Monggo Prof. Jadi gini Pak, saya sudah keliling Lumbung Mataraman tadi. Dan saya lihat kenapa kok tidak berhasil beberapa tadi yang jenengan sebutkan tadi. Ya ada Lumbung Mataraman sudah ada lumbungnya, ada penggilingannya, padine gak ono Pak. Artinya apa? Pemilihan lokasinya salah. Lokasi itu harus Lumbung Mataram itu di daerah yang surplus beras, bukan defisit beras. Gitu loh. Jadi mohon nanti dicermati Pak, apakah Lumbung Mataram tadi betul pemilihan lokasi perusahaannya, lokasi tempatnya tadi ya, lumbungnya tadi di daerah yang surplus ataukah defisit beras. Begitu di daerah defisit, ya gimana bisa maju, gitu loh Pak. Ini masukan saya karena saya sudah lihat yang terjadi banyak yang tidak berhasil, tidak berusaha, mangkrak, lumbungnya ada, penggilingannya ada, orang berhasil. Dan petani di situ tidak menggilingkan di situ, ciloko meneh, gitu loh. Artinya gini loh Pak, nomor satu itu kan koperasi itu harus hidup, harus berkelanjutan, tidak hanya punya badan usaha, tidak hanya punya BH, tapi punya usaha yang menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat itu. Apakah itu sudah ada BUMKAL, BUMDes, ya silahkan saja, jangan dimatikan, malah harus disinergikan atau dijadikan koperasi merah putih sekalian Ibu ya. Gitu loh, nanti Bu Siwi yang ngendikol. Nggih, matur sembah nuwun, kita berikan aplaus untuk Prof Mudrajat. Bapak dan Ibu nyun sewu karena waktunya juga terbatas Prof nggih. Nanti kita bisa perdalam lagi Prof, tulisannya sudah diterima, dibaca oleh sahabat-sahabat semua. Untuk itu sebagai penghargaan ucapan terima kasih, kami persilakan Prof Mudrajat untuk bisa ke depan menerima souvenir buku Jogja Semesta dari pengasuh Jogja Semesta. Untuk itu mewakili Pak Robi Kusmaharta untuk bisa menyerahkan souvenir buku Jogja Semesta kepada Prof Mudrajat. Semoga Pak Robi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan dialog yang sudah memanas, bagaimana usulan-usulan pandangan tentang jalannya Koperasi Merah Putih, masih ada 3 narasumber. Untuk itu kita nikmati persembahan dari GM Keroncong, Keroncong Tanah Air.
Tepuk tangan GM Keroncong dengan bintang tamu Mas Tim dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Jakarta. Keroncong tanah airku dan komitmen juga Koperasi Merah Putih untuk tanah air Indonesia. Bu Siwi, nah ini saatnya Bu Siwi mewakili Pemda DIY. Bu Siwi, ada banyak pengharapan, ada banyak dedongo bagi Koperasi Merah Putih. Nah, mungkin ini adalah kesempatan baik, hadir banyak elemen, banyak masyarakat, bisa disampaikan progres yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY dan juga rekan-rekan di kabupaten kota dalam konteks memperkuat Koperasi Merah Putih. Semoga Bu Siwi. Matur nuwun Pak Romi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Ini matur nuwun dari kami dari Pemda DIY sudah dijawil sama Jogja Semesta yang sangat luar biasa materinya hari ini, karena ini memang yang baru viral ya. Viral itu baik viral positif maupun viral negatif, itu menurut kami itu resistensi terhadap apa yang menjadi kebijakan ini itu wajar, tapi bagaimana memanage terhadap resistensi itu gitu. Nah, kalau kita bicara Koperasi Desa Merah Putih Bapak Ibu, jadi hari ini tadi sudah disampaikan Prof. Mudrajat bagaimana sebetulnya permasalahan di perkoperasian. Saya bicara perkoperasian karena bicara Koperasi Merah Putih, Pak Mudrajat tadi menyampaikan Koperasi Merah Putih itu lahir secara sesar itu bersamaan. DIY sudah 100% dari 438, di mana 392 itu ada di Koperasi Kelurahan dan 46 itu di kelurahan, karena ini di kelurahan itu 45 di kota dan 1 di Kulon Progo itu yang ada di kelurahan. Nah, mestinya di saat launching memang itu badan hukum ya. Karena apa ini badan hukum dulu? Pastinya kita akan kepastian terhadap sebuah kelembagaan. Karena koperasi ini ada 3 aspek yang mestinya kita kuatkan bersama. 1 terkait aspek lembagaannya, yang kedua dari aspek manajemen, yang ketiga adalah dari aspek keuangan. Kenapa 20% atau 19% dari koperasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini mungkin pasif gitu. Nah, dari 19% inilah yang menjadi pembelajaran kita bersama gitu. Hadir juga di sini Bapak Ibu dari kabupaten kota, dari Besti saya ini ada dari Bantul, ini Pak, saya ingatnya Pak Ari Wibowo, Pak Prapto gitu ya, tapi mirip artis Ari Wibowo, jadi saya sering menyakan Pak Ari Wibowo dekatnya Pak Ari. Terus hadir juga Bapak Ibu dari Koperasi Desa Merah Putih yang sudah kemarin mock up, jadi di DIY ini ada 438 dan saat launching kita sudah siap mock upnya 5, karena dari pemerintah ini saat launching belum launching terhadap aktivitasnya, tapi launching terhadap kelembagaannya. Tapi dari situ ada koperasi yang siap gitu. Koperasi yang siap, kebetulan di DIY di Sleman ada 3, Sidomulyo, Taman Martani, Sinduadi, sementara di Bantul itu ada di Sri Mulya sama Bangunharjo. Nah, bagaimana kesiapan dari Pemda DIY? Setelah ada badan hukum dari bulan Juli, maka ditargetkan lagi di tanggal 28 Oktober nantinya harapannya ini ada aktivitas gitu, jalan. Pastinya di saat kita melahirkan sebuah bayi baru gitu ya Pak, bayi ini harapannya kita tidak stunting, mestinya ada pertumbuhan, tumbuhnya sehat, mempunyai manfaat, berdampak gitu. Maka ini ada lagi, kemarin kami ada koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menko, ini di Bali tahun 2025 di bulan Agustus tahun ini DIY diharapkan ada target 58 koperasi yang sudah aktif. Artinya ini tahapan. Nggak ada yang ada di dunia ini kita lahirnya instan. Pasti kita harus melalui proses gitu. Saat mendirikan pun juga proses gitu. Karena kan bulan Maret. Bagaimana harus dilalui dengan muskelnya, bagaimana koperasi ini bukan koperasi bentukan pemerintah, karena koperasi ini adalah lembaga independen yang tentunya ini bukan keinginan, harapannya kebutuhan. Jadi kan itu. Maka ada PR, bagaimana sebetulnya koperasi yang sesar ini kita kuatkan apa? Kami bersama-sama dengan Bapak Ibu di kabupaten kota, dengan dinas-dinas terkait, dengan dinas pemberdayaan kelurahan, dengan dinas yang membidangi koperasi dan berbagai lembaga, maka kita pun mencermati, melakukan pemetaan Bapak Ibu.
kita melakukan pemetaan terhadap kondisi dan potensi masing-masing dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Karena kan tadi disampaikan Prof. Mudrajat, pastinya potensi yang ada di lokal kita. Contoh saya akan memberikan, kota, kira-kira kota ada pangan nggak? Iya perlu, tapi akan memproduksi nggak? Enggak. Karena kota nggak punya lahan, tapi kota kebetulan gitu. Dan ini bersamaan dengan kebijakan Pak Wali Kota terhadap ribbon batik Skoro Amarto. Maka ada kebijakan batik ini diproduksi oleh Koperasi Desa Merah Putih. Nanti seluruh ASN contohnya ini memakai batik yang ini. Artinya kan penguatannya adalah pemerintah punya fungsi regulasi, regulasinya juga afirmasi terhadap salah satunya Koperasi Desa Merah Putih, tapi regulasi afirmasi ini nggak ada manfaatnya di saat kita nggak melakukan partisipasi. Maka tadi kalau Mas Romi menanyakan apa yang sudah dilakukan pemerintah, maka masing-masing kabupaten kota ini juga sudah melakukan pemetaan dan kita sudah menemukan sebagian besar Koperasi Desa Merah Putih yang ada di DIY ini potensinya adalah di sektor pangan. Sektor pangan, baik. Dan yang lainnya ada lagi nggak? Ada di ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini ada bicara dari UMKM-nya seperti Jogja tadi, ada pariwisatanya, dan bagaimana sebetulnya kalau kita bicara 438 dan kita koperasinya harus hidup, pastinya kita akan sepakat dengan sesuai potensi. Kalau bicara terhadap regulasi 6 gerai, ada klinik, ada apotek, ada simpan pinjam, gudang, ada gudang, ada apalagi ini pangan ya, pangan. Artinya kan ini juga menjadi potensi apa? Simpan pinjam bagaimana? Kalau di tempatnya Pak Kliwon ini karena kan tadi transformasi. Tadi disampaikan Prof. Mudrajat bagaimana dengan koperasi di Sinduadi. Sinduadi ini salah satu contoh yang itu juga sudah kita lakukan bersama-sama, melakukan pendampingan ya Pak Kliwon. Jadi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu ada tiga skema. Satu, membentuk yang baru. Dua, bisa revitalisasi. Tiga adalah pengembangan. Maka Sinduadi ini adalah pengembangan. Simpan pinjamnya yang sudah jalan, maka dikembangkan dengan melakukan PAD. Artinya sudah dikembangkan terkait dengan apa yang menjadi potensi di sana. Ada kliniknya. Apa kliniknya baru? Enggak. Melakukan kerjasama, maka ini menjadi salah satu kunci bagaimana kita membangun kolaborasi dan membangun jaring. Ini yang dilakukan oleh Pemda DIY, jadi melakukan pemetaan. Contoh kami juga sudah melakukan namanya Kopreneur. Kita ambil apakah 438 ini sudah melakukan Kopreneur, melakukan inkubasi bisnis yang dilakukan disupport melalui dana keistimewaan. 20 koperasi ini adalah yang menjadi unggulan pemetaan dari teman-teman kabupaten kota, karena Koperasi Desa Merah Putih ini adalah kewenangannya ada di kabupaten kota, badan hukumnya di kabupaten kota. Maka kita sepakat mengelis terhadap koperasi-koperasi yang siap untuk kita geber gitu. 20 ini kita inkubasi selama 4 bulan. 4 bulan bukan 4 bulan masuk terus enggak, tapi keluar masuk untuk akhirnya punya guidance, punya bisnis prosesnya, punya SOP yang nantinya akan memang dibangun untuk jangan sampai apa yang sudah dilakukan ini mati di tengah jalan. Jadi kalau bicara KUD ya dulu ada joknya ketuanya untung dhisik gitu ya. Maka ini pembelajaran dari kita, karena Koperasi Desa Merah Putih harapannya apa yang menjadi kegagalan dulu masa lalu itu jangan terjadi di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita merefleksi semua. Artinya yang menjadi catatan dari kita, Koperasi Desa Merah Putih itu sepakat tidak hanya dikelola oleh salah satu lembaga atau Pemda, tapi dikeroyok beberapa lembaga, baik dari yang bertanggung jawab terhadap kelembagaannya, Kementerian Hukum, terkait dengan BUMN, bagaimana akan mensupport terkait dengan apa yang menjadi aktivitasnya. Dan kami juga menyampaikan Bapak Ibu kalau ini bukan hibah, bukan langsung gelontoran uang 3 miliar, tapi semuanya berbasis proposal bisnis. Artinya apa yang kita lakukan dengan proposal bisnis itu, maka Pemda DIY, tentunya Pemda DIY, saya mewakili Kabupaten Wali Kota juga ya, sudah melakukan pendampingan, pembinaan. Pertama kita penguatan terhadap kelembagaannya.
kita tahu kelembagaannya, koperasi itu bukan milik sendiri, koperasi adalah milik bersama, artinya prinsip-prinsip koperasi juga tetap dijalankan ya Pak Sabnol. Jadi itu juga kita kedamkan, contoh Permenkop nomor 8 terkait simpan pinjam itu kalau badan hukumnya kabupaten minimal 500 juta modalnya, maka kita keep dulu deh, jangan simpan pinjam, kita kuatkan sektorialnya dulu gitu. Kira-kira yang diperlukan di mungkin Pak Didik nanti di Lumbung Mataraman, di semen, Bendung Semen itu apa? Oh iya, sektornya sektor pertanian, maka dikuatkan terhadap kebutuhan sana itu apa? Oh kebutuhan pupuk, maka pupuk Indonesia harapannya nanti bisa bersinergi kami. Artinya pemerintah memfasilitasi menemukan pihak-pihak KDMP ini dengan lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan. Jadi kebutuhan antara koperasi satu dengan koperasi yang satunya ini beda-beda. Artinya itu kan kita apa yang dilakukan Pemda DIY, kami melakukan pemetaan, setelah pemetaan melakukan apa yang nantinya bisa kita intervensi bersama, dan ini juga kami juga disupport dari kementerian juga dan berbagai lembaga untuk tahun 2025 ini memang secara percepatan lebih mengedepankan penguatan kelembagaan, dan kalaupun bisa jalan tidak semuanya harus jalan, tapi potensi apa yang menjadi kegiatan di sana. Jadi hakikat koperasi ini lebih sepakat kepentingan bersama, dan apa yang menjadi catatan dari kami karena koperasi yang ada di kita itu tidak semuanya anggotanya itu komitmen, karena taunya ya hanya di penghujung, koperasinya ya pengurus pengelolanya saja yang mengurusi, kita menjadi anggota saja nyentuh aja nggak pernah, ya cuman simpanan wajib, simpanan pokok, seperti kita kayaknya titip uang saja, padahal ini lembaga kita gitu. Dan ketuanya mungkin pengurusnya ya selama ini itu saja karena nggak ada yang mau gitu. Padahal harusnya ini juga ada permajaan, bagaimana SDM-nya. Nah inilah yang sebetulnya terus kita tanamkan sejak awal. Kalau koperasi Desa Merah Putih mestinya harus bersiap bagaimana pengelolanya ini juga kontraknya bukan kontrak seumur hidup sampai lama, sampai ini nggak ada yang ganti, mestinya kontrak kinerja. Di saat nggak bisa menyelesaikan terhadap apa yang ditargetkan oleh Pak Lurah selaku Ketua Pengawas ex officio, ini juga menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan. Jadi saya berharap apa yang ada di lembaga yang di daerah, sudah ada bumkal atau bumkel atau apapun itu memang bukan berarti kita berbentrokan gitu, tapi ini kita bersinergi. Mungkin itu Pak. Jadi secara gambaran ini kita melakukan pemetaan dan sudah ada beberapa intervensi pemetaan yang terus penguatan, lebih ke penguatan kelembagaan dan beberapa lebih BIMTEK terkait dengan penguatan, mungkin seperti di Gun Bantul itu melakukan BIMTEK terkait dengan bagaimana pengelolaan terhadap klinik ataupun storage penggudangan, ini juga menjadi penguatan yang ada di sana. Oke, Bu Siwi, satu hal nanti sebelum ke Mas Didi. Tadi kita mencatat ada beberapa hal yang penting, ada 3 tadi ya, kelembagaan, manajemen dan keuangan. Nah, mungkin bisa di-sharing Bu Siwi, sebelum hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, Pemda DIY dengan jejaring yang ada kan kita punya banyak program. Ya, ada desa wisata, desa mandiri budaya, ada BUMDes. Nah, bagaimana sih sebenarnya kayak tadi Dr. Bondan kita mengelaborasi potensi yang ada. Artinya kan kalau sekarang kita fokus nih mempersiapkan SDM di Koperasi Merah Putih. Kira-kira langkah dari Pemda DIY agar bersinergi karena ada OPD terkait, ya ada stakeholder yang lain. Seperti apa yang sedang dilakukan? Monggo. Jadi kan dalam Koperasi Merah Putih ini kan kita ada satgas ya, baik satgas provinsi ataupun satgas yang ada di kabupaten kota, di mana ketua satgasnya adalah pimpinan daerah. Artinya ini mengkolaborasikan terhadap potensi. Saya memberikan satu contoh ilustrasi. Di saat Koperasi Desa Merah Putih ini potensinya sektornya di pertanian, mungkin di ketahanan pangannya, ini ada Pak Bambang wakil dari Dinas Pertanian, maka kami di Dinas Koperasi adalah penguatan di kelembagaannya. Mestinya aktivitas yang ada di dalamnya kami nggak punya keahlian di sana secara teknisnya, karena ini harus jalan gitu. Maka Dinas Pertanian nanti akan bergandengan dengan kami. Kira-kira di Desa Taman Martani, di Kelurahan Taman Martani, Kelurahan di Semen, ini apa ini potensinya? Ya, maka di saat mau ke arah pertanian, maka yang dibutuhkan apa? Pasti terkait dengan bagaimana on farm-nya, bagaimana memproduksi, bagaimana hasilnya biar bagus, produktivitasnya
tinggi, maka Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi bagian, kira-kira mau memasarkan menjadi agregatornya, atau Koperasi Desa Merah Putih akan menyediakan terhadap saprodinya, kan itu Pak. Jadi terus kira-kira di sana potensinya apa? Contoh lagi, Panggung Harjo kemarin di Bantul ya, menyampaikan ke kami ada kolam pemancingan yang sekarang itu belum dijalankan secara kelembagaan. Ini akan dieksekusi dan seizin dari Pak Lurah sana kalau nanti akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Artinya kan ini juga menjadi bagian, kira-kira potensi apa lagi? Dan ini juga jalan di Sidokerto, di Godean. Ini banyak UMKM Bu. Saya akan menjadi agregator produk-produk UMKM, menjadi marketingnya. Nah, ini kami persilahkan. Jadi ini sudah kita melakukan pemetaan seperti itu. Jadi ini bagian yang terus kita kelola. Terus apa ini? Kalau di sektor yang ekonomi kreatif mungkin kami akan jalan. Tapi di saat sektor perikanan kayak pemancingan, kira-kira mana? Dinas Perikanan akan masuk. Di saat menjadi agen gas gitu, Dinas Perdagangan nanti akan mengawal. Jadi kan ini yang awal sangat luar biasa. Tentunya ini juga kalau kita bicara apa bisa jalan enggak? Ya kita harus punya keyakinan bisa jalan. Tapi kalau di awal sudah ini nanti gagal, ya kita nggak akan jalan. Jadi kita mestinya harus positif dan kita harus punya kemauan yang sama gitu. Karena kita satu frame di saat kita akan jalan pengen segera ngejar gitu, tapi di saat masyarakat mungkin nggak punya keinginan, ini juga menjadi PR yang satu lagi. Memang di saat membentuk kemarin anggotanya mungkin baru belum sesuai dengan harapan yang ditentukan atau target yang memang diarahkan oleh pemerintah. Harapannya minimal 50% dari masyarakat yang ada di wilayah itu, satu kelurahan itu menjadi anggota koperasi. Harapannya ini juga masyarakat akan mudah mendapatkan sesuatu atau ada akses di sana. Jadi kan ini PR juga. Baik. Tapi masyarakat mau ke sana mestinya akan mendapatkan apa kira-kira? Apakah gas atau pupuk atau mungkin yang lain, layanan kesehatan. Nah ini yang juga menjadi perlu diskusi bersama, tapi ini apakah belum dilakukan, sudah kami lakukan. Oke, baik Bu Siwi, satu lagi, tadi ada 5 mock up, lalu ditargetkan di Agustus 58 lagi. Nah tentunya kan ini tidak bisa sendiri Pemda DIY. Apakah memang sudah ada langkah-langkah upaya dengan para pihak terkait, jadi misalkan teman dunia usaha, karena kita butuh piloting yang bisa menjadi tempat belajar bagi calon yang lain Bu Siwi, moga Bu Siwi. Jadi matur nuwun Mas Romi, jadi di saat kita punya target 58 nanti bisa jalan, tentunya jalan ini kami sudah, parameternya apa, indikatornya apa bisa menyalakan jalan. Kami sudah menentukan dan kami sudah diskusi dengan pihak pemerintah. Yang pasti jalan itu ada aktivitasnya. Kalau 6 gerai kemarin mock up itu 6 gerai. Kalau yang sekampe di bulan Agustus ini tidak harus 6 gerai ya gitu. Nah dari 6 gerai itu maka seperti di Bantul saya nyontohkan, Pak Bupati punya kebijakan 1 Kapanewon 1 koperasi wajib jalan. Artinya ini kan apa yang ditentukan? Kebijakan juga gitu. Inilah pemerintah. Maka di Pemda DIY pun saat kita punya target dari pemerintah yang kemarin disampaikan, ada notulen surat edaran dari Pemda DIY yang ditandatangani Pak, ini proses nanti Pak Asistennya memberikan kebijakan kabupaten kota minimal 1 Kapanewon 1. Artinya kalau kita punya target 58 yang 5 sudah jalan, Kapanewon kita ada 78. Artinya ini sudah memenuhi target ya. Kita bicara kuantitas ya. Tapi apakah kualitas kita tinggal enggak? Maka ini juga sambil jalan. Apakah sudah dengan berbagai pihak? Ya, kami juga dengan perguruan tinggi seperti Bantul kemarin dengan Amikom itu kan digitalisasi juga sudah jalan, dengan BUMN, dengan berbagai lembaga yang bergerak di bidang memang yang dibutuhkan di Koperasi Desa Merah Putih. Oke, matur sembah nuwun, kita berikan aplaus untuk Bu Siwi atas penjelasan sehingga kita makin tahu bahwa sebenarnya sudah mulai menunjukkan langkah-langkah yang bagus dan kita dukung bersama. Mas Didi, nah silakan Mas Didi bisa cerita dulu sebelum Koperasi Desa Merah Putih terbentuk tentu sudah ada banyak program-program yang ada di Kelurahan Bentung. Semoga Mas Didi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Didi dari Gunung Kidul. Tentunya tadi beberapa hal yang disampaikan. Siapkah desa? Kami dari kelurahan. Siapkah kelurahan koperasi ini yang sifatnya mendesak dan mendadak? Dalam arti kita harus siap. Karena apa? Koperasi ini sudah diamankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 33. Tentunya ini adalah wajib kita dalam menjalankan amanat tersebut. Tentunya kami di desa ini diserai sebagai ex officio salah satu ketua dewan pengawas di koperasi. Tentunya kita tidak perlu berpikir masa lalu. Masa lalu ini koperasi banyak yang gagal dan sebagainya. Sekarang ke depan tentunya kita semuanya punya tanggung jawab. Tujuan koperasi jelas, masa depan Indonesia untuk mencapai ekonomi yang sejahtera. Terkait dengan kami yang ada di Kelurahan Bendung, walaupun koperasi ini baru terbentuk terkait dengan badan hukumnya, kami sudah mempersiapkan yang namanya konsep perencanaan dan rancangan terkait dengan Koperasi Merah Putih. Ini penting sekali. Tentunya beda dengan kawan saya yang di Sinduhati karena di sana ada peralihan. Beda dengan kami yang baru lahir dan baru berdiri. Tentunya tidak bisa kita menyerahkan sebuah unit usaha ini kepada lembaga yang baru terbentuk. Katakanlah kita tidak bisa lembaga ini diserai dana yang besar, kemudian ujuk-ujuk kon gawe usaha. Maka kami di sini tentunya tidak bisa yang namanya kegiatan Koperasi Merah Putih ini sifatnya instan, tidak bisa. Maka kami di kelurahan dengan anggaran dari beberapa sektor kelembagaan ini kami membuat embrio. Maka kebijakan Bapak Gubernur yang menyampaikan Lumbung Mataraman adalah embrio dari Koperasi Merah Putih. Ini sangat sepakat dan sangat tepat sekali. Karena walaupun tidak semua kelurahan ini potensinya sama, tapi paling enggak ada sebuah embrio di koperasi yang akan kita lakukan. Kalau tidak ada embrio, tentunya ini juga bahaya dan tentunya juga menjadi kekhawatiran kita semuanya. Terkait dengan kegiatan Lumbung Mataraman dan Koperasi Merah Putih ini di Kelurahan Ijen Pak Romi. Di Bendung ini, Kelurahan Bendung ini ada yang namanya Lumbung Mataraman. Sejak tahun 2022 melalui program dana keistimewaan sebesar 750 juta. Tentunya Bapak Gubernur menyampaikan program ini, kami juga kita harus mengenali potensi. Kebetulan potensi wilayah kami walaupun bicara Gunung Kidul yang opininya kering tandus, susah air, sama dengan tentunya jangan pesimis dengan koperasi ini nanti gak gagal. Akan tetapi dengan adanya Gunung Kidul kami ini yang kering tandus ini ternyata bisa menciptakan desa mandiri pangan. Programnya apa Mas Di yang sudah jalan di Lumbung Mataram? Programnya integrated farming. Nah, program integrated farming ini bahkan di saat musim kemarau, saat ini musim kemarau Pak. Di sana sudah mulai panen bawang merah. Nah, siapa yang akan membeli bawang merah? Koperasi. Dan menjadi pemasaran. Dan sekarang petani kami di sini panen jagung, jangan bagung. Pasokan jagung terbesar di DIY ini dari Gunung Kidul Pak Romi. Nah, kemudian kami punya inisiatif, kami punya mesin silo pengering jagung. Nah, gimana koperasi ini nanti membeli hasil produk pertanian jagung yang akan dikeringkan dengan kadar air 14%, dari petani 21%. Nah, untuk pasukan Bulog koperasi mampu dan ini sudah terjadi. Nah, makanya embrio-embrio inilah yang diharapkan. Bahkan saat sekarang ini sudah kami laporkan kepada Pak Bambang, kepada Bu Siwi terkait dengan
embrio ini sudah mulai berternak ayam petelur. Nah, dengan baru kecil-kecilan Pak Bambang, sekitar 700 ekor ayam petelur. Itu berada di Lumbung Mataraman. Dan hasil dari ayam petelur itu nanti koperasi akan menjual ke makan bergizi gratis. Oh, baik. Ya, tentunya inilah yang diharapkan, tentunya embrio-embrio yang digagas oleh Bapak Gubernur ini sangat tepat sekali. Tidak bisa yang namanya Koperasi Merah Putih ini menunggu dana. Tahun 2026 2026 besok dana 3 miliar nunggu itu. Tidak bisa karena sesuatu hal lembaga ini harus ada tingkatannya Pak. Pernah kami tahun 2022 kelompok tani itu atau Gapoktan tak belikan yang namanya domba itu 100 ekor. Karena mereka itu SDM-nya belum mampu, mati 40% Pak. Nah akhirnya kita rombak, ayo kita berdiskusi dan sebagainya. Akhirnya sekarang domba itu sudah berkembang baik. Bahkan sudah melebihi apa yang pernah kami berikan. Ternyata tidak bisa sesuatu hal lembaga ini diberi anggaran besar karena mangkok atau wadahnya ini belum siap. Ya. Nah, mungkin itu Pak Romi yang jelas kami sepakat apa yang disampaikan Bapak Gubernur terkait dengan embrio Koperasi Merah Putih ini. Lumbung Mataraman adalah salah satu wadah yang menjadi program tersebut. Terima kasih. Satu lagi Mas Didi, tentu kan embrionya sudah ada, program-program di Bendung sudah ada Lumbung Mataraman, ada program-program yang lain. Nah, bagaimana kebutuhan penguatan SDM yang akan menjalankan program-program di Koperasi Merah Putih? Apakah secara mandiri atau sekarang sudah bekerja sama dengan berbagai macam pihak? Monggo Mas. Baik. Kebetulan kami di Lumbung Mataraman itu membangun sumber daya manusia sudah 5 tahun yang lalu Pak. SDM terkait dengan konsisten Lumbung Mataraman ini ada yang gagal. Bahkan banyak yang gagal di Gunung Kidul. Karena SDM-nya Pak. Nah, maka sumber daya manusia ini ini menjadi dasar untuk membuat sebuah jiwa. Maka jiwa masyarakat nanti ada yang namanya BUMDes, ada yang namanya Koperasi Merah Putih, ada yang namanya desa wisata. Dengan dasar kita itu punya sumber daya manusia dan jiwa, ini nggak bakalan bentrok. Maka di sana itu tahun ini kami menggelontorkan anggaran melalui ketahanan pangan BUMDes itu 210 juta. Nah, itu BUMDes ini membeli domba untuk dikembangkan di Lumbung Mataraman. Maka di situ antara BUMDes dengan ternak dombanya, kemudian Gapoktan juga ternak domba, Koperasi Merah Putih ternak ayam petelur, ini saling sinergi dan memberikan motivasi tentunya. Saya yakin nanti seperti rekan kami Sinduati juga memberikan motivasi apabila desa itu ingin belajar koperasi di sana pasti welcome. Nggak mungkin tentunya wah nggak bisa ini koperasiku kamu jangan. Dan tentunya inilah menjadi konsep kami adalah beda dengan Sinduati, kami baru lahir. Terima kasih. Jadi matur sembah nuwun, kita berikan plus dan apresiasi untuk Mas Didi dengan rekan-rekan di Bendung. Bapak dan Ibu, hadir banyak tokoh, hadir banyak sahabat-sahabat Jogja Semesta. Izinkan menyapa Pak Wawali. Nah ini monggo Mas Wawan, kita pengen juga dengar sharingnya di kota 45 Koperasi Merah Putih yang kemarin juga berjibaku dan ada komitmen mengembangkan pada sektor-sektor real dan sebagainya. Semoga Pak Wawan Hermawan, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Sugeng Dalu. Yang saya hormati ini tokoh-tokoh koperasi, Romo Sahbenol, Bu Siwi sama Pak Didi, Pak Lurah. Kalau bicara mengenai Koperasi Merah Putih, kalau di kota ada 45 kelurahan. Di sini kami selalu mensosialisasikan dengan
meminta untuk Koperasi Merah Putih itu bukan sebagai koperasi seremoni, karena sangat bahaya kalau Koperasi Merah Putih didirikan hanya untuk seremoni. Contoh, banyak Koperasi Merah Putih dikunjungi para pejabat seakan-akan dipamerkan semua lengkap, bidang usahanya lengkap. Selesai dikunjungi, besoknya tutup lagi. Ini cukup bahaya. Jadi kami khusus di Kota Madya, kami selalu menekankan Koperasi Merah Putih wajib untung. Jadi kalau hanya diminta seremoni, saya justru melarang. Karena konsep Koperasi Merah Putih itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Ini yang selalu kami tekankan. Kenapa? Karena sebetulnya memang pemerintah itu mengupayakan dengan mendadak 80.000 Koperasi Merah Putih didirikan semata-mata untuk kemandirian ekonomi daerah tersebut. Nah, catatannya adalah apakah SDM-nya siap? Karena yang namanya koperasi itu hanyalah sebagai badan hukum, hampir sama seperti dengan PT, CV ataupun yang lainnya. Bedanya koperasi adalah semua pemiliknya, pengurus dan anggota punya hak yang sama, tidak ada yang mayoritas sehingga atau istilahnya pemegang saham pengendali tidak ada. Nah, inilah justru kami lebih mengutamakan bahwa Koperasi Merah Putih tadi fokus kepada kebutuhan di lingkungan tersebut. Misalnya di Kota Jogja, tadi kebetulan saya ada sosialisasi di Kementerian Wirobrajan. Saya tekankan di situ salah satunya di Kelurahan Pakuncen. Di Kelurahan Pakuncen itu sudah cukup bagus makanan, snack-snack produksi dari warga setempat dengan mengikuti program pemerintah gandeng gendong. Namun karena konsep pembayaran gandeng gendong itu tempo mundur biasanya 2 minggu, kadang konon bisa sampai 1 bulan. Itu justru peran daripada Koperasi Merah Putih di sini sangat bermanfaat, yang mana Koperasi Merah Putih harusnya berani menjembatani pembayaran dari UKM yang masuk dalam gandeng gendong. Koperasi Merah Putih misalnya UKM mengirimkan produk dalam program gandeng gendong karena pembayaran mundur, invoice-nya tadi minta untuk koperasi membayar dulu. Karena bohirnya adalah pemerintah kota, pasti dibayar. Berarti itu berani, tidak akan ada fraud ataupun tidak ada macet. Ini yang salah satu. Kemudian kegiatan hal yang lain, misalnya simpan pinjam, apakah boleh atau tidak? Kami menyarankan kalau belum ada experience di situ, buatlah menjadi channeling Bank Himbara atau Bank BPD. DIY. Nah, di sini kita akan mendapatkan manfaat dari fee pemasarannya tanpa ada resiko, karena yang menganalisa kredit tersebut adalah bank itu sendiri. Nah, ini yang konsep yang lebih prudent di sini yang kita harapkan. Koperasi itu walaupun berkembangnya sedikit tapi pasti. Kemudian juga sebetulnya tadi konsep awalnya adalah kemandirian ekonomi. Misalnya contoh, selama ini sering waktu pendirian, dalam pendirian awal lewat muskel itu dibentuk pengurus lengkap plus anggota rata-rata sekitar 20 orang. Nah, kami menyarankan kalau bisa sebanyak mungkin anggotanya di kelurahan tersebut. Bisa semua karyawan, semua masyarakat atau warganya lebih baik. Kenapa?
Karena justru program inilah yang justru akan meningkatkan kemaslahatan warganya. Contoh misalnya, terus digarap kebutuhan selama ini di sana ada kebutuhan untuk warung, ada untuk ya orang yang jualan makanan, misalnya kebutuhan beras, kebutuhan gula. Koperasi ini yang bekerja sama dengan prinsipal untuk menjual sembako kebutuhan warganya. Kalau sudah ada kepastian permintaan, ini akan fungsi koperasi jadinya akan ada. Itu Pak Mas Romi, jadi kami lebih cenderung Koperasi Merah Putih ini jangan terlalu berani berinvestasi, lebih fokus pada modal kerja. Sehingga kalau kita bicara sekarang investasi mau buka apotek misalnya, ada koperasi tiba-tiba pengen dia buka apotek terus ngambil barang semua macam-macam tanpa perhitungan, itu potensi untuk macet adalah sangat tinggi. Harapan kami harusnya misalnya dia bisa bekerja sama dengan misalnya nyebut merek misalnya Parma 24 atau K24, bisa enggak kita kerjasama, kita carikan lokasi yang bagus, kita berani sewa tapi dealnya dengan apotek yang sudah punya nama. Sehingga putaran di sini kita tidak ada suatu hal yang rugi. Ini yang kita coba sosialisasikan. Nah, kendala di lapangan adalah belum ada BIMTEK, bimbingan teknis untuk para pengurus, karena kemarin banyak pengurus itu diambil karena senioritas, walaupun atau ketokohannya, walaupun tidak punya kemampuan dalam berusaha. Nah ini yang salah besar, apalagi sampai karena kepartean, bukan karena orang yang mampu dan tahu untuk mengelola koperasi. Kembali lagi saya tekankan untuk yang di Koperasi Merah Putih, kalau kebetulan kami khusus mengawasi 45 koperasi di kota Yogyakarta, insya Allah kami akan selalu mengawal dan akan membantu pemasarannya, malahan kami akan turun membantu pemasaran. Salah satu contoh, koperasi ini tadi bisa mendatangin hotel-hotel yang ada di sekitarnya, membantu mensuplai, jadi suppliernya. Nah fungsi kalau misalnya menjadi supplier hotel itu butuh biasanya adalah pembayaran mundur. Nah koperasi ini bisa punya kemampuan. Nah ini program ini yang diajukan proposalnya ke bank untuk dibiayai. Yang jelas pasti dulu siapa yang akan kita tuju pasarnya. Jadi apakah punya kemampuan pembayarannya. Begitu Mas Romi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mbah Nun, Mas Wawan, Pak Wawan, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu atas masukan dan juga paparan beliau. Sebelum nanti kita juga akan menyapa sahabat-sahabat Jogja Semesta yang lain, kita dengarkan lagu persembahan dari GM Keroncong, Mawar Biru. Kita berikan aplaus untuk GM Keroncong.
Kami akan mengundang para narasumber pada seri Jogja Semesta sebelumnya untuk bisa menerima piagam penghargaan. Untuk itu kami persilahkan yang pertama kepada Profesor Dr. Didi Ahyari MKom AKCA untuk bisa nanti menerima piagam penghargaan. Yang kedua nanti diwakili Bu Siwi yang akan dipersembahkan untuk Bapak Arya Nugraha di STMN yang beliau berkesempatan tidak bisa hadir karena ada acara. Yang ketiga kepada Bapak Afif Syakur, yang keempat pada Profesor Dr. Suwarno Dwijo Nagoro. Untuk menyerahkan perwakilan pengurus Jogja Semesta, kami persilakan Bapak Tasbir hadir. Penyerahan piagam penghargaan Jogja Semesta kepada narasumber seri Jogja Semesta sebelumnya. Nah, sebagai kebiasaan kita, Prof. Didi bisa mewakili para narasumber untuk membacakan apa yang tertulis di piagam. Sumonggo. Mohon izin Bapak Ibu semua untuk membacakan piagam yang kami terima. Piagam penghargaan Jogja Semesta diberikan kepada kami, dalam hal ini adalah Didi Ahyari, Ketua ISEI DIY, atas partisipasinya sebagai penampil gelar seni dialog budaya dan gelar seni Jogja Semesta seri ke-167. Topik Pancamulya dan Pembangunan Jangka Panjang DIY memasuki Indonesia Emas. Di Pendopo Wiyata Praja, Komplek Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta 10 Desember 2024, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ditandatangani oleh Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-10. Terima kasih. Matur sembah nuwun untuk para narasumber, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempatnya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk di sesi akhir dari program Dialog Budaya Jogja Semesta. Tadi sudah kita dengarkan banyak masukan Bapak dan Ibu. Dari ujung dulu Mas Didi, ada banyak masukan, ada banyak pengharapan, dan ada proses yang mungkin antar kalurahan, antar program ini bisa saling belajar. Sumonggo Mas Didi. Terima kasih. Pada prinsipnya sebuah koperasi Merah Putih ini kita optimis. Kita optimis gimana khususnya daerah istimewa Yogyakarta ini, marilah kita buktikan bersama-sama. Desa atau kelurahan ini tidak bisa berdiri sendiri karena masing-masing OPD ini semuanya sangat mendukung sekali. Insya Allah nanti masing antar kelurahan ini juga saling memberikan motivasi. Insya Allah target apa yang disampaikan Bapak Presiden melalui nanti Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogja ini insya Allah siap dan siap untuk menjadi koperasi Merah Putih pilot project untuk Indonesia. Terima kasih Pak Romi. Siap sinergi dengan banyak pihak ya Mas Didi ya? Siap sekali. Oke, kita berikan aplaus atas komitmen dari Lurah diwakili oleh Mas Didi. Bu Siwi, ada banyak masukan juga caratan, tetapi kita tetap optimis. Target-target yang tadi sudah disampaikan insya Allah bisa kita maksimalkan. Semoga Bu Siwi. Tadi Pak Lurah ini memberikan angin segar yang tentunya ini menjadi optimisme kita semuanya gitu. Jadi kalau kemarin ada kegamangan, keraguan jalan enggak ya ini, tapi dengan salah satu contoh Pak Lurah yang beliau menjadi ex officio dari pengawas koperasi,
beliau jadi pimpinan tertinggi di kelurahan yang dimana Koperasi Desa Merah Putih itu juga ada di sana. Semuanya aktornya ada di Pak Lurah. Kalau Pak Lurah sudah oke, pasti kita tinggal bagaimana, yuk gas bersama, kita bungkus bersama. Jadi pertama saya lebih lebih menguatkan. Ayo kita bersama-sama. Pertama kita harus punya roadmap yang jelas. Yang kedua, kita harus fokus, tadi kan seperti itu, fokus kira-kira apa yang harus kita lakukan dari berbagai aspek terkait intervensi yang nanti kita butuhkan. Fokus kepada SDM-nya, fokus terhadap kelembagaannya, fokus terhadap produksinya, fokus terhadap strategi pemasarannya, fokus terhadap bagaimana digitalisasi yang mereka ini harus kita hadapi bersama. Maka kita harus punya peta jalan di sini gitu. Yang selanjutnya bagaimana kita harus siap melakukan konsolidasi, kolaborasi. Ini kata kunci. Kolaborasi, komitmen, dan tentunya komunikasi. Kalau sudah kolaborasi tanpa ada komitmen, setelah itu nggak bisa jalan. Maka ini perlukan sebuah komunikasi, karena nggak jalan itu bukan karena nggak bisa, mungkin karena buntu sendiri, tapi saat komunikasi mungkin bisa jalan di sana. Yang selanjutnya yang paling penting, kita harus punya keterukuran kinerja yang akan dicapai. Dari semua lini mestinya seperti itu sama. Nah, yang selanjutnya bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini kita belajar dari semua yang sudah kita lalui, existing yang sudah ada, maka prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien, dan berkelanjutan ini menjadi pegangan gitu. Siap. Jadi ini yang terus kita lakukan, maka di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi kita pun terus melakukan inovasi di dalam mendampingi bersama-sama Bapak Ibu dari masyarakat, terutama yang di koperasi, baik koperasi yang existing maupun Koperasi Desa Merah Putih, membangun sebuah aplikasi klinik koperasi. Artinya klinik koperasi. Oh, di dalam klinik koperasi ini kita bisa melihat, karena kalau existing tadi koperasinya 20% nggak jalan. Kira-kira yang nggak jalan mana? Semuanya bisa dilihat di klinik koperasi, dan di situ ada bintang 1, bintang 2. Kira-kira koperasi ini bintang 1 atau bintang 2 bisa diakses oleh publik. Artinya kita bisa tahu, jangan sampai ini terjadi di sana. Yang Koperasi Desa Merah Putih gimana? Koperasi Desa Merah Putih kita bikinkan rumah, dan itu sudah ada surat edaran gubernur, wajib nanti koperasi ini yang kita sudah jalan melaporkan terhadap aktivitas sesuai dengan apa yang dilakukan tiap 3 bulan sekali. Kalau nggak jalan, nggak melakukan apa, yang nantinya ini menjadi reward and punish-nya. Jadi kalau mungkin Pak Sabinal penilaian, pemangkas itu kan mungkin 100% ada di Permenkop ya. Tapi DIY menambahkan terhadap inovasi ini karena kepatuhan, ketaatan ini memang harus kita lakukan, ada reward and punish. Jadi mari kita bersama-sama kita wujudkan koperasi ini benar-benar memberikan berkah, manfaat bagi kita semua, dan perlu sebuah kolaborasi, perlu sebuah komitmen. Dan tadi Pak Prof. Mudrajat sudah menyampaikan bagaimana sebetulnya banyak perguruan tinggi, banyak lembaga-lembaga, dan ini sudah kita inisiasi juga kemarin diskusi dengan teman-teman kabupaten kota juga. Dari lembaga-lembaga ini bisa menjadi anak asuh, bapak asuh. Begitu juga di Kadin ya, nanti di Kadin juga pastinya banyak pengusaha, pelaku industri yang mungkin oh ya saya ambil satu ini, oh ya nih. Dari perbankan mungkin tidak hanya sekedar menjadi agen atau bisa menguncurkan sebuah pinjaman, tapi artinya dari berbagai lembaga ini, contoh kemarin juga di salah satu kabupaten ini masih hadir Pak Kepala Dinasnya, sudah nanting gitu, nanting kira-kira akan kantor pos nanti ngambil 1 atau 2. Ini kan artinya kan komitmen, nah itu dituangkan. Begitu juga di kabupaten-kabupaten lain, ini juga menjadi bagian. Sejak awal kita sudah mendampingi, tapi tentunya di saat mendampingi ini kita wajib menyampaikan terhadap peta yang ada di kita. Ini kewajiban kita bersama. Mungkin itu Pak Armin, jadi mohon doa restunya, supportnya, kita saling menguatkan karena kita nggak bisa sendiri tentunya dengan kekuatan seperti prinsip koperasi. Koperasi ini juga gotong royong, tapi mewujudkan koperasi ini tanpa gotong royong mestinya kita juga tidak bisa. Siap, tetap siap untuk sinergi dengan berbagai macam pihak Bu Siwi ya, Pemda DIY. Ini sangat kita harapkan, dan kami berharap mungkin pasca dengan ini kita siap untuk diskusi ya, diskusi untuk lebih teknis lagi, kira-kira tahapan-tahapan seperti apa
untuk mengawal koperasi yang ada di DIY ini, mari kita Jogja menjadi kota koperasi. Jogja dalam arti bukan hanya kota, ya, tapi Jogja itu DIY ya, tapi brandingnya Jogja menjadi kota koperasi. Tapi kan ini harapan yang kita semua, ini mungkin akan menjadi branding yang sangat luar biasa, dan Pak Beni selaku senior kami, bahkan kemarin kita diskusi ya Pak ya, baru pemerintahan di Pak Prabowo ini kayaknya koperasi disepil sangat luar biasa ya Pak ya. Ini betulnya kan kita manfaatkan karena ada sebuah regulasi, ada sebuah afirmasi, tapi yang bisa mengambil kesempatan bukan yang lama atau bukan yang besar, tapi siapa yang bisa mengambil cepat terhadap sebuah peluang ini, itulah mestinya yang bisa bertahan atau bisa bergerak gitu. Mungkin itu Pak. Nggih, matur sembah nuwun Bu Siwi mewakili Pemda DIY, kita berikan aplaus atas komitmen dan juga perjuangan kita bersama. Pak Beni, monggo Pak Beni, ada banyak masukan, ada banyak catatan sebagai closing statement dari Jogja Semesta, semonggo. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar dari segi pemerintah ada Bu Siwi, dari segi tenaga ahli, pakar ada Pak Profesor Mudrajat, ada dari segi pelaku dan pejabat tertinggi di kelurahan Pak Didik, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan prinsip koperasi yang ada, bahwa pada prinsip yang ketujuh yaitu kerjasama. Jadi koperasi tidak mengenal istilah kompetisi, tapi adalah konkurensi. Konkurensi itu adu baik. Nah, jadi Bapak Ibu, tokoh-tokoh koperasi yang di sini ada, walaupun bukan di pedesaan, bisa masuk ke koperasi desa kelurahan Merah Putih untuk bekerja sama. Yang pada prinsipnya anggota KDMP itu selaku pemilik dan pelanggannya. Nah, jadi bisa saja Puskopabri, Puskopolda, BMT, Harta Amanah itu datang ke KDMP untuk bekerja sama melayani anggota KDMP, dan bisa sebagai ada istilahnya unit otonom KDMP. Nah, jadi KDMP nanti buka unit otonom usaha simpan pinjam yang disupport oleh misalnya BMT Harta Amanah misalnya, yang disupport oleh Puskopabri, yang disupport oleh Puskopolda, disupport oleh PKPRI misalnya begitu. Jadi tidak harus dalam berbisnis ini ditangani sendiri, tidak harus. Tapi nanti ada passing in, passing out-nya. Jadi pada satu saat nanti apabila anggota semua sudah dilayani koperasi dan koperasi lainnya juga bisa bekerja sama, maka disitulah timbul kesejahteraan yang adil dan merata. Karena koperasi itu mengenal sisa hasil usaha yang akan kembali kepada anggotanya masing-masing. Jadi dalam undang-undang kita nanti pada suatu saat di pasal Undang-Undang 25, pasal 62 sampai 64 itu ada satu pernyataan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah ditangani oleh koperasi dengan baik, maka pemerintah boleh melarang badan usaha lain untuk masuk. Nah, begitu. Tapi yang sudah ada tidak dimatikan. Jadi untuk masuk. Nah, seperti contohnya kalau di Jogja itu dulu ada angkutan kota, itu oleh Ngersut Dalem hanya boleh koperasi karena koperasi sudah berjalan dengan baik. Kalau ada PT mau masuk tidak boleh, begitulah. Nah, tapi sekarang dengan ada situasi bisa berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita melihat kegamangan itu ada, tapi ucapan dan pikiran itu adalah doa. Jadi mari kita sama-sama berpikir optimis, positif, bahwa ini adalah untuk kemajuan rakyat kita di pedesaan, agar ekonomi di desa itu bisa maju lebih baik. Jadi desa sebagai titik pertumbuhan ekonomi. Kalau dulu kita waktu bosnya Bu Siwi
Pak Bayudono, kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekarang berganti menjadi desa pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira mari kita sama-sama dukung, jauhkan rasa pesimis, tapi kita timbulkan optimis agar energi positif kita muncul dari masing-masing tenaga dalam kita yang ada. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari Dewan Koperasi pun akan ikut mendampingi apa yang dibutuhkan oleh koperasi dalam rangka mewujudkan prinsip jati diri koperasi di KDMP ini. Jadi kalau dilihat dulu tahun 73 KUD itu perjuangannya lebih berat sekarang ini memang karena orang sudah banyak komunikasi dengan medsos, tapi kita harus bantu untuk mengisi medsos itu dengan hal-hal yang baik. Siap. Kalau Bapak Ibu suka ngelihat yang negatif akan keluar di medsos itu yang negatif gitu ya. Jadi kita isi dengan yang positif supaya yang keluar itu positif. Yang positif, gitu. siap. Demikian Pak Romi. Matur sembah nuwun, kita berikan aplaus untuk semua narasumber. Dan sebagai penghargaan kepada narasumber Bu Siwi dan Mas Didi, Pak Beni mewakili pengasuh Jogja Semesta untuk bisa memberikan buku Jogja Semesta kepada Bu Siwi dan Pak Didi. Semoga. Matur sembah nuwun. Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus untuk semua narasumber. Seperti yang tadi disampaikan Pak Beni dan juga 3 narasumber termasuk Prof. Mudrajat. Sekarang saatnya bagi kita untuk bekerja bersama-sama, tidak hanya membicarakan apa kelemahan dari Koperasi Merah Putih, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi bersama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya, dan sebagai penutup kita dengarkan bersama persembahan dari GM Keroncong, lagu Gethuk. Mari kita menyanyikan Gethuk bersama-sama. Monggo Mas Diman dan teman-teman. Bapak dan Ibu, demikian dari sesi Jogja Semesta. Matur sembah nuwun. Salam Jogja untuk semesta. Tepuk tangan untuk kita semua.